negara ini yang salah. Apa yang mesti kita perbaiki ya, supaya itu tidak menjadi label kita terus-menerus. Rupanya dari sisi kebutuhan guru, ketersediaan guru pun sangat memprihatinkan. Jadi kalau sekarang ini saya lagi mengkoordinasi tim untuk menyelesaikan tugas luar biasa melalui seleksi ASN P3K. Jadi kalau sampai tahun 2021, tahun 2020 Mas Menteri mengumumkan seleksi ASN P3K untuk 1 juta guru. Tahun 2021 kita kurang 1.100.000 guru. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ada moratorium, bertahun-tahun moratorium itu. Setiap tahun kita pensiun 70.000 guru, 77.000 sampai 80.000 guru pensiun setiap tahun. Dan ada moratorium yang panjang sekali sehingga yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, mohon maaf, guru-guru ini direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Kadang tidak selalu melihat guru profesional, tetangganya ada lulusan pertanian, perikanan, lulusan hukum, lulusan FISIP. Jadi guru sajalah, daripada saya nganggur, ngabdi dulu, nanti gampang untuk menambahkan CV. Setelah masuk ke dalam sistem, mereka meminta diangkat. Jadi ini sebenarnya yang salah bukan siapa-siapa, kita juga yang salah. Sampai ada 1,1 juta kekurangan guru. Saat ini alhamdulillah kita sudah mulai proses untuk penataan guru dengan memenuhi kebutuhan guru, mengangkat guru-guru non ASN menjadi guru P3K. Jika semuanya berjalan baik, tahun ini kita sudah ada 300.000 guru yang diangkat, insya Allah. Tahun lalu 320.000, insya Allah. Tahun depan adalah tugas terakhir untuk menuntaskan semua. Karena sudah ada edaran Menpan, tidak boleh lagi ada non ASN. Sehingga tahun 2023 ini kita bertaruh untuk memenuhi semua guru, kebutuhan guru dengan mengangkat guru non ASN menjadi ASN. Sehingga tahun 2024 kita mulai lembaran baru, Prof. Karena kita kalau memperbaiki kualitas itu harus menyelesaikan dulu, kita tidak akan mengangkat guru profesional sementara ada guru-guru yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini adalah masalah yang berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ini saya ngobrol kemarin dengan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, dengan Asosiasi Forkom, Dekan, FKIP. Di substansi mahasiswa belum arahnya, semua belum mencapai pelajar Pancasila. Makanya saya ngomong di sini supaya kira-kira nanti kalau meredefinisi kurikulumnya, substansi yang dibekalkan adalah sama yang diterapkan di sekolah-sekolah kita, yaitu objektif utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Gambarnya seperti itu, pelajar sepanjang hayat, yang indikatornya adalah 6, dan itu harus terukur, bukan hanya sebatas slogan bahwa saya pelajar Pancasila, itu harus terukur dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berikutnya, ya ini agak ngelompat sedikit. Tadi saya lompat sedikit bahwa kalau mencapai yang tadi ya, mencapai guru yang bisa mengajarkan, membimbing anak itu menjadi profil pelajar Pancasila, itu perlu guru yang kompeten. Nah ini juga pekerjaan kita bersama. Berbicara tentang pengembangan guru di Indonesia, dalam standar pendidikan guru, dalam undang-undang guru dosen, sebenarnya yang disebut guru itu adalah yang boleh masuk ke satuan-satuan pendidikan jika dia memiliki kualifikasi akademik S1 D4, jika dia adalah memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan seperangkat uji kompetensi dalam pendidikan profesi guru, dan jika dia memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa dia adalah profesional. Selanjutnya, sebelum kesini saya cerita Bapak Ibu, kita punya guru yang terdata, guru non sekolah formal ya. Kalau formal dan non formal ada 4 juta, guru formal 2,9 juta, 1,3 baru yang certified, yang 1,6 juta belum tersertifikasi. Mereka ada di satuan-satuan pendidikan kita. Nah, kalau ngomong kompetensi guru dari bagian undang-undang guru dosen, itu bukan hanya sekedar memiliki 4 seperangkat kompetensi, selesai, sudah punya sertifikat selesai, saya kompeten, tapi dia di dalam era yang sekarang ini, dia harus siap melakukan lompatan, bukan hanya melangkah Bapak Ibu, melompat, siap melakukan lompatan, melakukan transformasi. Kalau transformasi itu perubahan yang mungkin seperti kupu-kupu, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik, itu transformasi.
Transformasi selalu tidak nyaman. Kalau masih nyaman, berarti belum bertransformasi. Bapak Ibu udah merasa nyaman, kita refleksi, berarti kita belum berubah. Kalau sekarang bertransformasi, itu setiap transformasi ada ketidaknyamanan. Itulah guru. Jadi pasti di sekolah-sekolah kita, guru tidak pernah bisa nyaman dalam bekerja, dalam tanda kutip, karena mereka harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Lalu siap memasuki era baru gurunya. Jadi seperangkat kompetensi hanyalah syarat. Yang penting adalah setelah memiliki seperangkat kompetensi, apa yang harus dia kerjakan. Dia harus melakukan lompatan, guru harus dapat belajar dengan banyak pihak. Slide berikutnya. Menyesuaikan kurikulum ini, Bapak Ibu, yang sekarang di satuan-satuan pendidikan kita, sudah ada 154.000 sekolah di Indonesia yang implementasi kurikulum Merdeka. Tahun ini sudah ada pendaftaran lagi, insya Allah tahun depan 160.000 lebih satuan pendidikan yang implementasi IKM. Sehingga kita juga harus, mau tidak mau harus menyesuaikan. Ketika mahasiswa Bapak Ibu PPL nanti, dia akan, oh begini ya di dunia ini. Karena saya dapat fakta banyak bahwa mahasiswa LPTK PPL itu, dia nggak tahu apa-apa. Loh kok seperti ini, sekolah ini, kok jadi kayak gini? Karena kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini adalah objektif yang dicapai profil pelajar Pancasila yang di kotak di tengah ini. Sekali lagi saya sampaikan, kalau pelajar Pancasila itu tentu cara-caranya harus baru. Maka asesmen dan pedagogi juga dilakukan penyesuaian. AKM untuk melihat nalar kritis peserta didik, survei karakter untuk melihat nilai-nilai yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya ini sebenarnya panjang. Ini sekarang adalah transformasi GTK yang kita lakukan. Di satuan-satuan pendidikan sekarang sudah implementasi kurikulum Merdeka. Tadi slide tadi kalau dibahas lumayan panjang. Nah, sekarang transformasi yang terjadi di GTK itu juga berangkat dari kebijakan Merdeka Belajar. Kita ada program disebut dengan gambaran program prioritas yang sekarang sedang diimplementasikan, berjalan dengan sesuai dengan lini masa yang ada. Di gambar itu ada 5 pilar yang sedang dikerjakan saat ini. Pilar 1 itu adalah pendidikan guru penggerak. Kalau ditanya guru masa depan yang seperti apa sih yang diharapkan di Indonesia ini, dengan berbagai kejadian di satuan-satuan pendidikan, guru yang bagaimana? Kalau kita punya gambaran, guru itu adalah seperti guru penggerak. Dia adalah guru yang mampu memahami kebutuhan murid. Saya jadi dosen belum bisa memahami kebutuhan mahasiswa saya. Sebenarnya maunya tuh kayak apa? Kalau ribut marah aja saya. Padahal dia gak nyaman sebenarnya. Guru yang masa depan itu adalah guru yang memahami kebutuhan murid. Bukan hanya memahami kebutuhan murid, mampu menjadi mentor bagi guru-guru lain dan bagi muridnya untuk mencapai cita-cita mereka. Itulah yang disebut dengan pendidikan guru penggerak. Itu satu. Saat ini sudah hampir 50.000 guru penggerak yang kita hasilkan. Dan sebagian sudah menjadi kepala sekolah. Pilar kedua, ini yang sekarang sedang kerjakan untuk menciptakan guru-guru masa kini melalui transformasi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan model baru yang sekarang dikerjakan berbasis proyek. Tidak lagi 1 semester kuliah, 1 semester di lapangan. Sejak hari pertama mereka sudah ke lapangan. Hari ini dapat materi, besok, oh ya bener nggak sih yang diomongin dosen kalau sekolah itu begini, dia observasi. Setiap saat, jadi pelatihan sekarang adalah berbasis praktek. Percuma kita ngasih banyak teori oleh dosen, ternyata setelah dia datang ke lapangan, semua berbeda. Jadi ini adalah transformasi PPG kita, bahwa nanti guru-guru yang lulus siap menjadi guru di satuan-satuan pendidikan kita. Yang ketiga, nah ini, di setiap provinsi, sekarang ada ekosistem belajar, yang namanya Balai Guru Penggerak. Setiap guru, PTK, yang ingin mendapatkan informasi pelatihan tidak harus datang ke Pulau Jawa. Dulu 6 P4TK ada di Jawa semua. Sekarang di setiap provinsi, bahkan Papua, tapi pengembangannya belum, sudah ada yang disebut dengan Balai Guru Penggerak. Dan yang keempat, kalau Bapak Ibu guru ini ya, dengar-dengar sekarang kita ada program organisasi penggerak, bahwa organisasi penggerak itu apa sih? Jadi ormas-ormas ini rupanya luar biasa, dia punya praktek baik tentang
pelatihan literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang kita minta, berbagi praktek baik di satuan-satuan pendidikan kita. Dan yang kelima, kolom kelima, semuanya tidak akan berjalan baik jika tidak dilakukan penyesuaian tata kelola dan regulasi. Jadi guru penggerak jadi kepala sekolah, PPG, balai guru penggerak, ormas jadi berbagi praktek baik, semuanya kalau nggak ada dasar hukumnya di Indonesia ini tidak akan jalan. Pasti akan ada laporan, ada PT UN dan lain sebagainya. Maka yang regulasi itu kita perbaiki bersama-sama di kolom kelima. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi Mbak. Tadi ada transformasi GTK. Di proposal yang diberikan ke saya, guru yang akan datang itu seperti apa sih? Yang bisa mengatasi masalah-masalah tuntutan zaman yang tadi sudah saya sampaikan dan perubahan yang sekarang terjadi. Guru yang seperti apa? Ini sebenarnya adalah potret guru-guru penggerak. Guru yang mandiri, mengembangkan diri dan orang lain. Jadi tidak hanya nunggu ditugaskan oleh Bu Kadis untuk pelatihan, tetapi mereka secara inisiatif ingin mengembangkan diri. Maka semua kebijakan Kemendikbud tidak ada lagi penugasan, tapi mereka ingin mengupgrade diri. Maka guru itu adalah yang mampu secara inisiatif mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Dia juga yang mahir mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, dia adalah berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah. Jadi dia tidak egois, dia kolaborasi dengan semua stakeholder untuk mengembangkan sekolahnya. Dan dia juga mengembangkan ekosistem belajar yang holistik. Yang holistik itu tidak hanya kelasnya sendiri. Jadi dia menumbuhkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, karsa, raga, pikir bersama dengan rekan. Habis ngajar, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada komunitas belajar sekolah, sharing. Jadi sebenarnya gimana sih kok nggak berhasil saya? Itu sharing. Jadi setiap habis belajar sharing dengan komunitas sekolah. Nggak selesai ada komunitas antar sekolah, tidak selesai ada komunitas MGMP dan lain sebagainya. Selanjutnya slide terakhir ini kalau nggak salah ya. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, jadi kalau tadi pemimpin itu bukan hanya kepala sekolah, guru itu sendiri adalah pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran yang tertanam pada diri guru inilah yang akan mampu mewujudkan merdeka belajar buat peserta didiknya. Yang punya ciri apa? Dia mandiri, dia berpihak pada murid, dia mampu mengelola manajemen pembelajaran, dia inovasi untuk pengembangan sekolahnya, dan juga dia bekerja sesuai dengan kode etik. Kode etik sekarang ada di setiap Orprofada. Kami sedang berusaha untuk menggabungkan kode etik secara nasional itu seperti apa. Selanjutnya, selesai.